penting. Iya. Saya lagi analisa Ani tunggu. genealogi. Nah, jadi apa 14 itu penting. Nanti kalau udah selesai, udah waktu saya mau nanya sedikit, standby. Oke. Jadi ini ya, ini udah pasti dari Daud ke Salomo. Benar nih. Yang silsilah tertua juga Daud ke Salomo. Kita lihat Lukas. Daud Nathan. Kok Nathan? Kenapa Nathan? Ya, kita lihat dalam kitab 1 Tawarik ya. His name will be Solomon. Nah, anaknya harus diberikan nama Salomo. Solomon, bukan Nathan. Bukan Nathan. Walaupun memang ada nama anaknya Daud bernama Nathan. Gitu. Jadi ada apa ini dengan Matius dan Lukas? Gitu. Ini kenapa ngilangin 14? Nah, kemarin ada seorang Kristen, ada 2 orang Kristen yang sudah menyatakan ini, yang namanya Sam Aldo dan juga salah satu kemarin siapa aku lupa, orang dari Papua. Kristen, dia mengatakan Paulus lupa, Matius lupa. Oh ya sudah, kalau lupa ya namanya manusia lupa gitu. Tapi ini bukan Jadi kalau boleh ngomentarin sedikit tuh Ahi. Kalau nggak dikurangin gitu, kalau nggak dikurangin itu nanti nggak pas hitungannya. Jadi mereka harus ngurangin dulu supaya kelihatan bener gitu susunannya begitu. Ini kan 14 kali 3, harusnya susunannya 42. Kenapa jadi 41? Gitu. Jadi maunya gini. Dari Abraham sampai ke Daud. 14. 14. Harusnya hitung dari mana lagi harusnya? Dari Solomon 15. Salomo. Tapi mereka ngitungnya dari Daud lagi akhirnya nih. Itu. Oke. Double hitungannya. Jadi pasti Daud doang ini double. Jadi dari sini sampai ke Daud, dari Daud sampai ke pembuangan Jekonia. Nah, habis dari Jekonia ke Siantiel masuk ke bawah. Dan kita lihat Siantiel ini bukan keturunannya memang bukan anaknya Jekonia ini. Memang kutukan ini memang pas. Jadi ini adalah pamannya. Nah, jadi pas banget ini memang. Keturunannya nggak ada. Udah terkutuk dia, keturunan terkutuk. Tapi kita mesti tahu ya, kalau Jekonia itu akhirnya dia bertobat. Tidak ada raja yang paling gila di Israel kecuali Jekonia. Dia menulis nama YHWH itu di kemaluannya. Di kemaluannya ditulis itu. Itu raja paling bandel banget itu Jekonia. Itu. Motif penghilangannya buat apa tadi? Ada 2 nama yang sebelah kiri, yang kanan dihapuskan 1. Motifnya apa Bang Billy? Yeremia 22:30 akhi jawabannya, dan juga Yeremia 30 nomor 36 bahwa tidak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Sementara Yesus dalam Matius 1 jelas dikatakan keturunan Yoyakim, tapi Yoyakimnya dihilangkan. Siap. Karena Yoyakim di sini paham. Jadi si Malakama ya dimasukkan salah, dibuang pun salah ya. Jadi makanya Kristen yang udah mentok, yang udah nggak bisa jawab ini, akhirnya dia bilang lupa. Dan itu memang lupa itu memang sudah kalau tinju itu udah pelukan gitu, udah meluk aja gitu. Karena memang nggak ada obatnya nih, coba dihilangin. Kenapa lu menghilangin? Nah, dari sisilah. Misalnya Akizuma dalam keluarganya ada berapa bersaudara, terus dihilangin Zuma gitu kan nggak benar itu silsilahnya itu. Nah, kenapa Matius ini jadi kalau kata Rabi saya mengajarkan kenapa Matius itu suka ada atas huruf angka 14, karena 14 adalah akronim dari Dalet, Dalet. Dalet itu Daud ya. Pewaris tahta Daud ya. Ya, Daud itu jadi gematrianya 14 Daud. Gitu. Ya, makanya dipertahankan 14 tapi kurang 1 karena dikurangin. Iya. Gematrianya itu penting, makanya dipertahankan, tapi bingung dia untuk mempertahankannya nih. Iya. Nah, boleh nanya nggak Bang Billy kalau udah selesai? Ya. Mengenai Mesia, kalau di dalam konsep Judaism itu kan
harus jelas ya, pewaris tahta Daud. Kemudian Islam juga mengenal selain Isa ibnu Maryam, putra dari Maryam, juga Isa al-Masih. Tapi kan konsepnya berbeda nih. Nah, kalau dalam Judaism, boro-boro Yesus diakui sebagai Tuhan, sebagai Mesias aja kagak, yang tadi sudah kita bahas. Islam menonjolkan, membela Yesus lahir tanpa campur tangan lelaki, sehingga tidak perlu disisipkan tokoh suami kepada Siti Maryam untuk ditarik garis keturunannya. Jadi kalau coba tolong dikoreksi atau pandangan Bang Billy dalam praktisi Judaism, dibutuhkannya sosok Yusuf. Yang pertama, logikanya berarti orang pada zaman Yesus dilahirkan taunya Yesus hasil hubungan biologis antara Yusuf dengan Maria. Lalu kepentingan kedua ditarik supaya seolah-olah pewaris tahta Daud dari Yusuf, padahal tidak ada hubungan darah sama sekali. Nah, ini yang sering kita umat Islam difitnah, ya ukhta Harun, ya. Padahal kan itu penjelasannya ada berdasarkan hadis. Bukan artinya Maryam itu hidup di zaman Harun, tetapi kebiasaan tradisi orang-orang zaman dahulu itu menyebut para leluhurnya yang hidup dengan soleh atau mulia. Nah, kalau kita bandingkan ya ukhta Harun itu dengan Matius, Gospel Matius 1:1, awalnya sudah disebut anak inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Secara logika itu tidak mungkin Yesus anak Daud atau Daud memperanakkan yang bernama Yesus, kan nggak mungkin. Artinya ini silsilah teologis. Nah, pandangan dari orang ketiga lah ya, kalau kita sering berdebat dengan saudara-saudara kita yang Kristen, Bang Billy memandangnya bagaimana? Islam tetap bertahan bahwa Maria melahirkan tanpa campur tangan seorang lelaki dan tidak perlu disisipkan, tapi umat Islam memandang bahwa penyisipan tokoh Yusuf adalah untuk menarik supaya masuklah pewaris tahta Daud, walaupun blunder semua dari yang tadi kita bahas. Silakan Bang Billy standby. Ya, nanti bukunya kalau boleh yang halaman tadi aja Bang Billy di foto terus kirim email ke saya dan Bang Zuma. Thank you, standby. Saya punya PDF, nanti saya kirim ke Akhi Zuma. Alhamdulillah. Ya udah, nanti saya kirimin lewat ini alamat email aja. Thank you, Bang Billy. Jadi ini bukunya, ini buku Rabi saya, Rabi Tovia Singer, Let's Get Biblical. Kenapa